kelompok kelima dengan materi manajemen fisioterapis pada kasus paraplegia. Dengan saya Nurul Fani Rusli sebagai fisioterapis pertama. Saya Isda Febrianti sebagai pasien pertama. Dengan saya Gina Syakia Yusri sebagai fisioterapi kedua. Dengan saya Hazwa Ramadhani sebagai pasien kedua. Saya Salsabila Putra Walia Sabrun sebagai fisioterapis ketiga. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Fusya Fani yang akan memeriksa Ibu pada kali ini. Kalau bisa tahu siapa nama Kak? Ibu Umi, Berapa umur Kak? 25 tahun, Pekerjaan Kak? penjahit. Alamat Kak di mana? Terima kasih. Kalau begitu saya periksa dulu Ibu. Sakit dulu Di. Mantap. Tunggu Di. Jadi coba bernafas Ki. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan kepada pasien, tekanan darahnya itu 110/90 mmHg, kemudian heart rate 77 kali per menit, respirasi rate itu 16 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 160 cm dan berat badan 50 kg. Jadi shift komplainnya itu kelemahan pada ekstremitas inferior sinistra dan dextra sejak 1 tahun yang lalu. Jadi kapan Bu mulai mengalami kelumpuhan? 1 tahun yang lalu. Kenapa bisa Bu? Jatuh Kak. Oh, jadi setelah kita jatuh apa yang terjadi Bu? Tidak bisa Kak berdiri sama tidak bisa jalan. Sudah pernah ke dokter? Iya sudah. Apa yang dia bilang? Saya mengalami paraplegi. Ada obat yang kita konsumsi? Iya ada. Obat apa itu Bu? Obat pereda nyeri. Oh iya. Terus bagaimana perasaan Kak setelah mengalami kelumpuhan? Sedih Kak dan susah Kak beraktivitas. Oh iya, kalau tidur tak, buang air kecil tak, sama BAB? Kalau tidurku itu tidak nyenyak, baru kalau buang air kecil itu perlu bantuan. Sama buang air besar juga itu perlu bantuan Kak. Oh iya, kalau riwayat penyakit sebelum tak itu tidak ada Ji penyakit seperti tekanan darah Bu atau kolesterol? Iya tidak ada Ji. Pada inspeksi statis pasien itu dia mimik wajahnya cemas, kemudian postur tubuh tidak simetris dan finger kaku. Pada inspeksi dinamis pasien kesulitan berjalan dan pasien kesulitan menggerakkan kakinya. Kemudian pada palpasi itu kemudian pada palpasi kontur kulitnya itu normal, tonus ada dan tetapi tidak terdapat udem, kemudian suhunya juga normal. Baik, tapi Budi saya periksa dulu. Bisa angkat kaki tak? Tidak bisa. Tidak. Kalau ditekuk, tidak bisa juga. Kalau ini bisa kasih gerak.
apa yang saya bantu ke Ibu? Bila aku curang-curang itu biasanya kita ingin membuat presentasi. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan itu, pada gerakan aktifnya pasien dapat menggerakkan ekstremitas atasnya namun tidak mencapai full ROLM. Kemudian pasien cenderung tidak dapat menggerakkan ekstremitas bawahnya namun sudah ada sedikit kontraksi dan gerakan sendi serta tidak mampu melawan gravitasi. Kemudian pada gerakan pasif setelah saya periksa, pasien itu tidak ditemukan nyeri atau spastisitas ataupun kekakuan. Nah, pada gerakan pasif di ekstremitas bawah cenderung ditemukan spastisitas dan saat melakukan gerakan. Baik, kemudian pada penilaian restriktifnya ada 4 penilaian yang dinilai pada si pasien. Pertama, limitasi FM-nya. Pada si pasien itu limitasinya itu terdapat pada regio hip joint, knee joint, dan ankle joint. Kemudian untuk limitasi active of daily living-nya, si pasien ini mengalami keterbatasan pada berjalan, walking, toilet, dan dressing. Kemudian untuk limitasi pekerjaannya, si pasien ini mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaannya sebagai penjahit. Kemudian untuk limitasi rekreasinya, si pasien itu sulit untuk melakukan hobinya, yakni bersepeda. Kemudian untuk tissue impairment and physiological problem, si pasien ini terdapat muskulotendilogennya, yakni muscle weakness pada ekstremitas inferior di sinistra dan dextra. Kemudian untuk osteoartrogennya, si pasien ini tuh cedera pada cervical C5 sampai C6. Kemudian untuk neurogennya yang bermasalah itu di nervus ischiadius. Kemudian untuk psikogeniknya si pasien mengalami gangguan kecemasan. Baik Ibu, di sini saya punya pengukuran nyeri. Jadi Ibu tahan Ibu. Kemudian nanti saya periksa kaki Ibu. Ibu bisa menggerakkan ini. Jadi sesuai nyeri yang Ibu rasakan. Jika tidak ada, Ibu bisa di sini. Terus kalau terasa sangat nyeri, Ibu bisa geser ke sini. Baik Bu, mengerti? Baik, kita lakukan dulu ya Bu. Ibu, saat Ibu diam atau tidak bergerak apa-apa, apakah Ibu merasa nyeri atau tidak? Ibu bisa tunjukkan. Oke, baik, jadi Ibu tidak merasakan nyeri ya. Nyeri diamnya itu 0. Kemudian saat saya gerakan seperti ini, apakah terasa nyeri Ibu? Bisa di... Oke, baik, jadi si pasien ini pada nyeri gerak itu nilainya 3. Kemudian saat saya tekan begini Bu, berapa kita rasakan? Baik, jadi untuk nyeri tekannya si pasien tidak merasakan apa-apa atau 0. Baik, untuk pengukuran Harsh-nya ini, si pasien ini akan diberikan 14 pertanyaan mengenai gejala kecemasan. Nah, jika pasien mengalami gejala tersebut, maka akan diberi nilai. Nah, pada nilainya itu, jika total nilainya kurang dari 14, maka si pasien tidak ada kecemasan. Kemudian jika nilainya 14 sampai 20 itu kecemasan ringan, 21 sampai 27 kecemasan sedang, 28 sampai 41 kecemasan berat, dan 42 sampai 56 kecemasan berat sekali. Nah, setelah saya tanya-tanya kepada si pasien ini nilainya itu 28 dengan interpretasi si pasien mengalami kecemasan berat.
Baik, jadi di sini saya akan melakukan tes sensasi. Ada tiga jenis tes sensasinya itu. Yang pertama, Bu, nanti saya ini saya tusukkan ke sini, Ibu bisa merasakan yang mana yang jauh, mana yang dekat ya, Bu. Beritahu saya mana yang jauh, mana yang dekat. Baik, Bu. Ibu, ini yang dekat, ini yang jauh. Oke, Bu. Baik, saya mulai. Ini apa, Bu? Jauh, dekat? Tidak ada saya rasa. Oke, saya ulang ya, Bu. Kalau ini, Bu? Tidak ada juga saya rasa. Oke, baik. Jadi untuk pemeriksaan ini, si pasien itu tidak dapat membedakan mana yang jauh dan mana yang dekat. Kemudian saya akan melakukan tes yang tumpul. Ibu, kalau saya buat seperti ini tajam. Kalau ini tumpul. Baik, Bu, bisa dimengerti. Baik, saya mulai. Kalau ini, Tidak ada saya rasa dan apa-apa. oke, kalau ini, Tidak ada juga saya rasakan apa-apa. jadi, hasilnya itu si pasien tidak dapat membedakan mana yang tajam dan mana yang tumpul. Kemudian saya tes dulu, anggap saja ini sensasi panas dan dingin. Ibu, kalau saya tekan, dirasakan panasnya? Tidak. Kalau begini, dingin? Tidak. Jadi baik, jadi si pasien hasilnya si pasien ini juga tidak dapat membedakan sensasi panas dan sensasi dingin. Di sini kami akan melakukan tes Newton. Jadi ada 6 gerakan yang harus dilakukan. Yang pertama untuk L2 yakni fleksi hip. Bisa Ki angkat kaki tak? Ya, lawan Ki. Lawan Ki. Oke, baik. Kemudian untuk L3 yakni ekstensi lutut. Bisa Ki angkat Ki dulu kaki tak? Oke, lawan Ki. Oke, baik. Kemudian untuk L4 yakni ankle dorsofleksi. Nanti Ibu gerakannya seperti ini ya, Bu. Gerakan telapak kita. Oke, Bu. Iya. Baik. Lawan Ki, Bu. Coba lawan. Lawan. Oke, baik. Kemudian gerakan selanjutnya yakni L5 yakni ekstensi pada jempol kaki. Nanti Ibu lawan kita ini digerakkan Ki ke depan. Mengerti, Bu? Oke. Lawan Ki, Ibu. Lawan Ki. Lawan Ki. Oke, baik. Kemudian gerakan selanjutnya yakni pada S1 plantar fleksi. Ibu, nanti Ibu lawan ya. Gerakan ke bawah. Oke. Baik. Lawan, Bu. Lawan. Lawan Ki, Bu. Oke, baik. Kemudian pada gerakan terakhir S2 yakni fleksi pada knee. Nanti Ibu tekuk Ki lutut tanah, Bu. Oke. Coba tekuk Ki. Lawan Ibu. Oke, baik. Jadi setelah melakukan gerakan tersebut hasilnya itu si pasien hasilnya tidak normal dengan interpretasi kelumpuhan pada ekstremitas inferior dextra dan sinistra. Jadi di sini kami akan melakukan tes MMT yakni manual muscle testing. Yang pertama pada gerakan fleksi. Gerakan Ki nanti ke atas Ki, Bu. Begini. Lawan Ki tangan ke, Bu. Angkat Ki, Bu. Lawan Ki. Lawan Ki. Oke, baik. Kemudian untuk gerakan abduksi. Kasih gerakan kaki kita di sini. Oke. Gerakan kaki kita, Bu. Lawan Ki tanganku. Lawan. Oke. Kemudian gerakan kakinya ke sini. Tangan ke, Bu. Lawan. Oke, baik. Kemudian untuk fleksi ini. Lalu Ki, Bu. Gerakan Ki ke kita ke dalam begini. Oke, tangan ke, Bu. Lawan. Oke, baik. Kemudian untuk pada regio ankle
Gerakan telapak kaki kita ke depan. Lawan kiri tangan ke bawah. Lawan. Oke, baik. Kemudian terakhir gerakan kaki kita ke belakang, ke bawah. Oke, lawan kiri tangan ke bawah. Lawan. Oke, baik. Jadi setelah saya melakukan tes MMT, hasilnya itu pada regio hip hasilnya itu 1 dengan interpretasi ada sedikit kontraksi tetapi tidak ada pergerakan sendi. Kemudian pada regio D hasilnya juga 1 dengan interpretasi ada sedikit kontraksi tetapi tidak ada pergerakan sendi. Dan terakhir pada sendi ankle itu juga hasilnya 1 dengan interpretasi ada sedikit kontraksi tapi tidak ada pergerakan sendi. Baik, di sini saya akan melakukan tes ROM. Jadi pada regio hip kemudian pada regio ankle lakukan plantar fleksi dan dorsifleksi. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada regioninya. Tarik ibu. Oke, baik. Untuk gerakan fleksinya, ekstensi. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan pada ROM-nya, hasilnya itu si pasien ini tuh tidak mampu melakukan gerakan pada regio hip, knee, dan ankle. Jadi dia mampu tapi harus dibantu oleh si fisioterapinya. Di sini saya akan melakukan bird balance sign. Jadi di sini tuh ada 14 item keseimbangan yang bisa kita ujikan kepada si pasien. Nah, karena si pasien ini tuh mengalami kelumpuhan pada ekstremitas bawahnya, yakni dari regio hipnya sampai ke kaki, jadi rata-rata untuk item dalam keseimbangan ini itu si pasien tidak dapat melakukannya, hanya dapat melakukannya beberapa saja. Misalnya itu, ibu bisa duduk. Iya, bisa. Jadi ibu tumpukan kekuatannya tuh ke tangan ibu. Nah, oke. Coba ibu. Ya, oke. Oke, baik. Bisa kita lihat si pasien tuh masih dapat duduk sendiri dengan cara menumpukan kekuatannya pada tubuh tangannya. Kemudian tes yang bisa dilakukan pasien selanjutnya itu menjangkau ke depan. Ibu bisa dijangkau ini barangnya? Oke, dua tangan. Oke, baik. Jadi si pasien ini masih dapat menjangkau ke depan dengan kedua tangannya. Jadi setelah saya periksa hasilnya itu nilai yang didapat si pasien itu yakni 17/56 dengan interpretasi ketidakseimbangan dalam bergerak serta beraktivitas. Selanjutnya diagnosa fisioterapinya yaitu ada gangguan pada aktivitas fungsional seperti walking, toileting, dan dressing. Terus pada ekstremitas inferior sinistra dan dextra berupa kelemahan yakni paraplegis sejak 1 tahun yang lalu. Lalu problem fisioterapinya yaitu yang pertama problem primer, kelemahan otot ekstremitas inferior dextra dan sinistra. Lalu problem sekunder yaitu kecemasan, limitasi ROM dan keseimbangan. Lalu problem kompleksnya yaitu gangguan ADL seperti walking, toileting, dan dressing. Terus yang ketiga program fisioterapinya, yang pertama program jangka pendek yaitu mengatasi kelemahan otot ekstremitas inferior dan meningkatkan ROM serta mengatasi gangguan keseimbangan dan mengatasi kecemasan. Lalu program jangka panjangnya yaitu meningkatkan kekuatan otot ekstremitas inferior dan meningkatkan kemampuan pergerakan pasien dalam ADL.
Lalu selanjutnya yang pertama problem pertama itu kecemasan, terus modalitasnya komunikasi terapeutik. Jadi ibu jangan maki khawatir, jangan maki sedih-sedih. Insya Allah nanti nih penyakitnya sembuh kalau misalnya rajin maki terapi. Iya bu. Selanjutnya Promax, tadi ibu saya tadi. Sebentar lagi ibu, adek. Selanjutnya bridging exercise. Tadi ibu kita lakukan ke kita dua-duanya. Terus tadi tangan kan menumpuk di sini, terus angkat di bawang tadi bu. Ya bisa kapan bu? Oke. Selanjutnya diafragma breathing. Tapi ibu kita taruh tangan kita di atas perut, terus bernafas pelan-pelan, terus tahan sedikit, terus hembuskan lewat mulut pak. Lagi bu, hembuskan, tarik lagi nafas tak, terus hembuskan, tarik lagi nafas tak ibu, hembuskan lagi, tarik lagi bu, hembuskan. Oke, ya PNF-nya tadi ibu saya lakukan tadi. Oh begini. Bu bisa duduk seperti tadi ya, terus kita kasih ya, nanti pakai satu kali lagi. Saya angkat ibu langsung dulu di kursi roda tadi ya. Terus tekuk kaki ibu, terus angkat di pinggul pak, naik ke atas. Lagi temukan, terus ya, terus ya, kasih lurus lagi kaki ibu, miring ke samping ki ada. Ya. Terus lurus kaki ini, tutup yang di bawah, tutup kaki di bawah. Terus angkat kaki ini. Ya, lagi. Sudah. Jadi selanjutnya stretching hamstring. Tadi ibu saya angkat kaki tadi. Ini dilakukan 15 sampai 30 detik. Selanjutnya stretching pada iliopsoas. Tadi ibu saya kita tekuk kaki kita. Terus tarik pakai kedua tangan, tarik di sekuat tenaga ibu. Ini juga dilakukan 15 sampai 30 detik. Baik, selanjutnya stretching pada gluteus maximusnya. Tapi ibu saya tekuk kaki tadi, saya dorong. Bisa kita tarik sekuat tenaga tanya. Ini dilakukan 15 sampai 30 detik. Selanjutnya stretching pada periformisnya. Sampai dulu saya tekuk lagi kaki kita. Saya bantu dia. Ini juga dilakukan selama 15 sampai 30 detik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan stretching pada gastrocnemiusnya.
Ini juga dilakukan 15-30 detik. Selanjutnya saya akan melakukan stretching pada tibialis anteriornya. Ini juga dilakukan 15-30 detik. Selanjutnya saya akan melakukan stretching pada quadricep. Bapak Ibu, kita tekuk kaki kita. Saya dorong kiri. Ini juga dilakukan 15-30 detik. Selanjutnya home programnya yaitu pasien diedukasi untuk tidak selalu di tempat tidur. Terus 2 kali dalam sehari untuk posisikan duduk, jangan selalu baring. Terus yang kedua, pasien diedukasi untuk terus menggerakkan anggota tubuhnya.